selalu memberikan, menampakkan, mencontohkan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, kalau kita lihat surat Ali Imran 134, Allah mengatakan allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kata-kata yunfiqun itu menunjukkan aktivitas yang selalu dilakukan, perbuatan yang selalu diulang. Kata-kata yunfiqun sering kita kaitkan dengan harta atau uang, sehingga kita berinfak. Tetapi kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan ayat lain, surat Al-Mu'minun itu Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Kata Allah, manfaatkanlah atau gunakanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan. Jadi anfiqu yunfiqun itu memanfaatkan. Nah, di dalam ayat ini kata yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra tidak dijelaskan di situ apa yang akan diinfakkan, apa yang akan dimanfaatkan, apa yang akan digunakan. Yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, tapi yang Allah jelaskan itu adalah kondisi kita. Kondisi kita itu ada dua saja, sarra wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Tapi tidak dijelaskan oleh Allah di dalam ayat apa yang diinfakkan. Karena itu yang diinfakkan ini umum sifatnya. Ada yang mencoba memberikan pemahaman kata-kata yunfiqun menunjukkan adanya aktivitas yang kita lakukan secara berkelanjutan dalam rangka berkontribusi kebaikan. Berkontribusi kebaikan itu alatnya banyak. Di antaranya adalah harta. Karena itu ada orang mengaitkan infak dengan harta. Yunfiqun itu juga dikaitkan dengan pekerjaan. Manfaatkan pekerjaan itu untuk berkontribusi kebaikan. Jabatan kalau seandainya itu dikaitkan dengan amwal, manfaatkan jabatan itu untuk berkontribusi kebaikan. Maka baik itu bukan hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi hubungan manusia dengan manusia. Mungkin dalam pikiran manusia kadang-kadang kecil saja urusan baik, tapi kita menganggap kadang-kadang itu yang sepele. Tapi tidak sadar ketika kita melakukan kecil dalam pikiran kita tapi itu baik, lalu kemudian itu dicontoh oleh orang lain. Maka sebenarnya tanpa kita sadari, kita bukan sekedar berkontribusi kebaikan, tapi kita sedang berinvestasi kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Abu Kiro, bapak-bapak, tahu mana dengan investasi? Ada modal, kita mengharapkan modal ini akan menaikkan untung. Ada seseorang yang berdagang jujur, lalu dilihat oleh orang, lalu dia melakukan itu, lalu dia contohkan kepada yang lain mencontohkan kepada yang lain. Ini yang dikatakan
yunfiqun, investasi kebaikan. Karena itu kata-kata yunfiqun bukan hanya dalam hal uang, tapi juga dalam hal memberikan contoh-contoh yang baik. Bapak Ibu, hari ini kita sedang krisis kebaikan itu. Kalau seandainya setiap kali kita melakukan pekerjaan kita, apapun pekerjaannya, PNS, usaha, tani, segala macam, itu hanya alat yang Allah berikan kepada kita, bukan ukuran. Yang ukuran itu adalah ketika ada orang sebagai PNS, apakah dengan PNS itu dia bisa berkontribusi kebaikan. Seorang tani, apakah dengan bertani itu dia bisa berkontribusi kebaikan. Seorang pedagang, apakah dengan berdagang itu dia bisa menyebarkan kebaikan itu. Sehingga yang baik itu adalah ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kata Allah, salah satu ciri kebaikan itu adalah yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang berkontribusi kebaikan dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bukan hanya dengan uang. Bahkan di dalam ayat lain Allah katakan, kita ini berjihad bi amwalihim wa anfusihim. Amwal, alat untuk berjihad. Apa amwal itu? Harta, uang, pekerjaan, jabatan dan segala macam, itu amwal. Wa anfusihim, dengan diri kita ini. Ada yang menafsirkan diri yang dimaksudkan di situ adalah keberadaan kita. Ada yang menafsirkan diri yang dimaksud di situ adalah skill, kemampuan. Kata Allah, carilah kebaikan dari buah itu. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kata Allah, yang baik itu adalah mereka yang senantiasa berkontribusi, mereka yang senantiasa memberikan, mengembangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan, sekaligus itu menjadi investasi kehidupan yang di akhirat nanti. Baik itu bukan sekadar ukuran manusia dengan manusia. Sebab di dalam ayat ini, di ujung ayat itu Allah katakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kata-kata muhsinin menunjukkan bahwa kebaikan itu sesuatu yang dilakukan atas dasar kesadaran bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar baik dalam pikiran manusia, bukan sekedar baik dalam kehendak manusia, tapi baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu tuntutan setiap orang untuk menjadi orang yang baik bukan sekedar karena satu perbuatan, tapi kebaikan itu dilihat dari ketekunan kita